dan mereka juga mengobral ponis-ponis syirik kepada orang yang tak sepaham dengan dia. Ini bukan berarti kita tak boleh menyebut syirik, menilai itu kalau itu syirik, boleh. Tapi penggunaan ponis syirik itu ada porsinya, ada aturannya. Dan yang menyatakan si anu sudah musyrik itu harus berdasarkan penilaian ulama, bukan asal-asalan. Dan itu yang bermasalah itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadha fi mizani hasanatina yawmal qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' minna maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk sekali lagi kita diizinkan Allah untuk menunjukkan penghambaan kita kepadanya. Karena itu tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya mereka bertujuan untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak ingin diberi rezeki ataupun diberikan makanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita bukan agar kita memberikan rezeki kepada Allah, bukan memberikan makanan kepada Allah, karena Allah tak butuh itu. Karena Allah tidak membutuhkan itu, dan kita pun tidak bisa melakukan itu. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, makanan yang kita makan juga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umatnya pada hari yang tidak ada syafaat para nabi dan rasul yang bisa kita harapkan selain daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini tema yang saya angkat adalah tentang waspadai atau waspada terhadap cara beragama yang bermasalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal yang mesti kita bisa pahami dengan baik. Jangan disamakan dua hal ini nanti. Ada dua hal, dua poin, dua perkara yang mesti kita bisa bedakan. Yang dua hal ini sama-sama berkaitan dengan Islam. Berkaitan dengan Islam. Yang pertama, Islam sebagai sebuah agama. Agama itu bahasa Arabnya din. Dinun atau din itu artinya agama.
Jadi Islam sebagai sebuah agama atau suatu agama harus kita yakini kebenarannya. Bahkan kita wajib meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu sekalian. Dengan keyakinan seperti inilah kita nanti datang dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meyakini ada lagi agama selain Islam yang benar. Tidak. Yang benar itu hanya agama Islam. Ekstrimkah pemahaman seperti ini? Radikal nggak seperti ini? Tentu tidak. Karena alasan kita memeluk agama Islam ini karena itu. Dan kalau mau jujur, pemeluk agama yang lain pasti juga punya prinsip seperti ini. Kalau kita tanya kepada umat Nasrani umpamanya, menurut Anda agama yang benar itu agama yang mana? Pasti dia menjawab agamanya. Tak mungkin dia menjawab agama Islam. Orang Yahudi juga demikian. Jadi masing-masing pemeluk agama pasti meyakini agamanya lah yang benar, yang lain salah. Ini bukan sebuah pemahaman radikal, pemahaman intoleransi dan lain sebagainya. Ini tuntutan kita dalam memilih satu agama. Maka Islam sebagai sebuah agama harus kita yakini kebenarannya, dan harus kita yakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak ada agama selain Islam yang benar. Islam adalah agama satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan kita sampaikan, kita tanamkan pada anak-anak dan cucu kita. Karena ini sudah mulai, bukan sudah mulai, sedang dan akan terus dicoba untuk digoyang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang cepat menerima subuhat atau pemahaman yang bermasalah ini adalah umat Islam juga. Orang-orang liberal itu kan rata-rata yang beragama Islam, mengaku beragama Islam. Jarang mungkin orang liberal itu dari Kristen dan lain sebagainya. Liberal dalam artian punya pemahaman agama yang bebas, sebebas-bebasnya seperti yang tadi contoh pemahaman. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah Bapak Ibu sekalian. Sumpah itu dalam agama kita tujuannya adalah untuk memperkuat informasi yang kita sampaikan atau kesaksian yang kita berikan. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahihnya, riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kira-kira jiwa Muhammad ada di tangan siapa? Allah. Sederhananya Nabi ingin mengatakan demi Allah. Nah, begitu. Berarti Nabi sudah bersumpah. Nabi kita tahu, Nabi Muhammad kita tahu tak pernah berbohong sekalipun. Seharusnya logikanya Nabi tak perlu bersumpah. Karena Nabi as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin, jujur. Tapi kenapa dalam hadis ini ketika Nabi ingin menyampaikan sebuah informasi, Nabi bersumpah? Ini tujuannya memperkuat dan menegaskan bagi orang yang masih ragu juga dengan isi atau informasi yang ada di hadis ini nanti. Jadi kata Nabi, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani. Tidaklah satu orang dari umat ini mendengarkanku, kata Nabi, baik itu dari kalangan Nasrani atau Yahudi, umat Kristen atau umat Yahudi, kata Nabi, dia pernah mendengarkan informasi atau berita tentang diriku. Kalau sekarang ini mungkin berapa persen lah dari dunia ini
penduduk dunia ini yang tak sampai ke telinganya berita tentang ada agama Islam atau ada seseorang yang disebut Nabi Muhammad. Berapa persen lah Pak? Kalau kita tak berani mengatakan semua orang hidup di dunia ini sudah tahu gitu. Lalu apa? Summa yamutu, kemudian dia mati, meninggal dunia. Katakanlah ada orang di kutub utara sana umpamanya atau di kutub selatan, dia mungkin entah baca koran, baca buku, atau dengar radio, atau dengar siaran TV. Di situ dia mendengar ada sebuah agama namanya Islam umpamanya. Kemudian nabinya Muhammad. Atau dia pernah mendengar ada orang Arab mengaku jadi nabi namanya Muhammad. Sampai ke telinga dia. Atau dia sudah tahu informasi itu. Summa yamut, kemudian dia meninggal dunia. Walam yu'min billadzi ursiltu bih. Cuman dia meninggal atau mati tanpa beriman dengan apa yang saya bawa. Artinya tak masuk Islam. Dia sudah tahu informasinya bahwa ada agama Islam yang benar, kemudian ada nabinya namanya Muhammad, tapi dia tidak masuk Islam. Maka apa resikonya Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi di hadis ini, illa kana min ashabin nar, kecuali orang yang seperti ini dia nanti akan termasuk pada orang-orang penghuni neraka. Jadi jangan ragu sedikit pun kita mengatakan orang yang mati tidak dalam beragama Islam neraka tempat. Tak ada cerita yang ragu-ragu. Tak boleh kita ragu-ragu. Ini kadang-kadang kita sudah terkena dengan virus itu. Akhirnya ragu atau sampai meyakini pula bahwa semua agama benar. Semua pemeluk agama ini benar. Semua nanti akan masuk surga. Innalillah sudah itu. Jadi Islam sebagai sebuah agama mesti kita yakini dia sebagai satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima Allah. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, kata Allah. Siapa yang mencari lagi selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Ini sudah dikunci rapat, wasiatkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau sudah mulai nampaknya anak kita mungkin kuliah, ada mata kuliah filsafat tak apa umpamanya, sempat kita mendengar dia menyatakan bahwa semua penduduk, semua penghuni agama ini mau Islam atau tidak nanti selamat masuk surga. Itu perlu waspadai Pak. Masukkan itu prioritas pertama, bagaimana membersihkan itu dari otak anak yang kita dengar ucapan seperti itu. Harus itu diprioritaskan. Bahaya, sangat berbahaya. Itu yang pertama, Islam sebagai sebuah agama pasti benar, tak boleh kita yakini selain itu. Jadi Al-Quran isinya benar, hadis Nabi isinya benar, tak benar. Tapi ada persoalan yang kedua yang mungkin saja kita samakan dengan yang pertama, yaitu cara beragama Islam kita, cara memahami agama kita tentang cara memahami Islam ini, itu yang belum tentu benar. Paham Pak? Kalau yang pertama tadi, Islam sebagai sebuah agama yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, turunkan wahyu, Quran, Injil, Taurat, Zabur sebagai pasti benar. Jangan coba-coba diragukan ya. Tapi pemahaman kita tentang Islam, pengamalan kita tentang Islam, atau katakanlah cara kita beragama Islam, itu belum tentu benar. Kenapa? Karena banyak faktor yang akan mempengaruhinya.
Kalau Quran ya pasti benar. Tapi ketika kita ingin memahami Quran atau mengamalkan Quran, begitu juga dengan hadis Nabi, jangan diyakini bahwa pasti benar. Belum tentu, Pak. Karena ada faktor yang akan mempengaruhinya. Contoh, kita mau memahami Quran, tapi buku yang kita baca buku yang salah. Apa yang terjadi? Salah sudah kita memahaminya. Kita ingin belajar Quran, tapi belajar pada guru yang salah. Apa jadinya? Salah juga nanti jadinya. Yang salah bukan Qurannya, nih yang kita pahami. Gara-gara kita belajar sama guru yang salah. Begitu juga dengan hadis. Hadis Nabi benar, tak boleh kita ragukan. Tapi ketika kita belajar hadis pada guru yang bermasalah tentang pemahaman hadisnya, salah juga jadinya. Yang salah bukan hadisnya, tapi kitanya yang salah karena ada faktor guru tempat kita mempelajari hadis itu salah. Contohkan yang lain. Jadi cara kita beragama, pemahaman kita, pengamalan kita dari agama Islam yang mutlak benar itu ternyata belum tentu benar. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan, Pak Ustadz? Yang bisa kita lakukan adalah teruslah untuk mengevaluasi, terus dievaluasi pemahaman dan pengamalan kita tentang agama Islam. Ada informasi baru tentang ajaran agama kita, dicek betul nggak nih? Apakah seperti ini para ulama kita memahaminya? Buka siaran radio umpamanya, ada pula hadis yang kita belum tahu selama ini, dan ini pula maksudnya kata orang yang menyampaikan. Dicek, di cross check. Apakah pemahaman ustadz yang di radio itu seperti itu juga yang dipahami oleh para ulama atau tidak? Begitu caranya, Pak. Jadi jangan hanya sampai pada satu titik. Kalau sudah Islam baunya, bunyinya Islam, dah. Bukan berarti kita membongkar dari nol lagi, tidak. Jadi ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena cara beragama kita, pemahaman kita tentang Islam, pengamalan kita tentang Islam belum tentu benar kalau ternyata pemahaman dan pengamalan itu tidak seperti yang disampaikan oleh para ulama kita. Itu dia. Jadi ada kemungkinan salah atau tidak. Tapi Quran, hadis kita katakan semua benar dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan bahwa cara beragama Islam itu belum tentu benar, mari kita lihat contohnya. Apa contohnya, Ustaz? Dia beragama Islam katanya, tapi ternyata pengamalan dari agama Islamnya itu bermasalah atau tidak benar. Apa contohnya? Contohnya banyak sebetulnya, tapi kita mau yang langsung Nabi yang mengatakan, biar kita tak ragu lagi. Contohnya adalah pemahaman agama Islam atau pengamalan agama Islam yang pernah dipahami dan diamalkan oleh satu kelompok sesat yang bernama Khawarij. Jadi jangan kasih nama anak Khawarij nanti. Mentang-mentang bahasa Arab anak dikasih nama Khawarij. Ketawa orang Arab nanti. Khawarij namanya. Itu bahasa Arab. Cuman sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Khawarij ini Bapak Ibu sekalian, satu istilah untuk satu kelompok komunitas yang dia sudah ada di zaman sahabat Nabi. Bahkan bibit-bibitnya sudah ada di zaman Nabi itu sendiri. Cuman mulai nampak terasa betul efeknya itu di zaman para sahabat Nabi. Sehingga Nabi sudah mewanti-wanti para sahabat dan umat Islam sampai hari kiamat.
Karena yang namanya pemikiran Bapak Ibu sekalian, orangnya bisa mati, tapi pemikiran abadi, dalam artian sampai kiamat bisa-bisa. Khawarij itu mungkin sebagai sebuah kelompok, mungkin secara struktural istilahnya mungkin sudah hilang, tapi secara kultural, secara pemikiran itu susah hilang. Makanya kita takutkan itu pemikirannya itu sama dengan PKI. Anggaplah sekarang nggak ada organisasi, tidak dalam bentuk perkumpulan, tapi pemikiran PKI mustahil hilang. Pasti ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Nah begitu juga Khawarij ini. Nah Khawarij ini Bapak Ibu sekalian, mereka mengaku Islam, tetapi pemahamannya tentang Islam, pengamalannya pengamalan mereka terhadap agama Islam itu bermasalah atau tidak benar. Mari kita lihat apa ciri-ciri mereka. Ciri-cirinya dalam beberapa hadis Nabi sampaikan. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim begini: Ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsa'ul asnan. Akan datang nanti di akhir zaman. Kita ini sudah di akhir zaman nih Bapak Ibu sekalian. Akhir zaman itu jangan dianggap keluarnya Dajjal saja, enggak. Kita ini sudah di akhir zaman sudah. Hanya tinggal menunggu tanda-tanda besar kiamat saya sebetulnya. Akan datang di akhir zaman kata Nabi beberapa orang atau sebuah kaum atau katakanlah sekelompok orang yang ciri-cirinya pertama kata Nabi dalam hadis ini hudatsaul asnan, gigi-giginya baru. Itu terjemahan literalnya, tapi maksudnya kata para ulama hadis usianya usia muda, anak-anak muda lah istilahkan begitu, remaja, umur-umur 40 ke bawah, umur-umur 40 ke bawah. Secara psikologi memang anak-anak remaja atau katakanlah 40 ke bawah itu kan masih labil sebetulnya Pak, mudah disetir ya, mudah digiring, dan mereka sendiri mudah untuk menerima sesuatu yang ya mungkin sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin nampaknya begitu menggebu-gebu dan lain sebagainya. Jadi orang Khawarij itu ternyata anak-anak muda Bapak Ibu sekalian, umur-umur 40 ke bawah. Kalau anak-anak muda berarti kan darahnya masih panas, badannya masih kuat, mau manjat gunung oke, mau perang oke, mau kelahi oke. Jadi kata Nabi ciri-cirinya pertama apa? Usianya usia yang muda, bukan orang tua, pemuda. Kalau dalam bahasa Arabnya syabab, kata Ibnu Hajar seorang ulama hadis. Syabab itu artinya orang yang dia masih berumur 40 ke bawah. Kalau diterjemahkan bahasa kita pemuda. Cuman pemuda jangan dibayangkan dalam budaya kita pemuda 30 ke bawah, tidak. 40 ke bawah itu masih pemuda, syabab. Itu pertama. Yang kedua, sufahaul ahlam. Kata para ulama hadis, makna yang sufahaul ahlam ini artinya adalah akalnya lemah. Ada lagi yang menyebut akalnya jelek alias tidak benar atau bermasalah. Nah, fisik usia muda-muda tapi otaknya picik, otaknya dangkal. Kalau sudah bicara otak berarti pemahaman, memahami agamanya itu dangkal. Dengan modal Quran dia sudah berani memahami agama itu seperti yang dia pahami. Nah, inilah dia. Dua. Yang ketiga ciri dalam hadis ini, yaqra'una min qawli khairil bariyah. Mereka membaca Quran. Nah, bayangkan Pak,
usia muda-muda tapi otaknya bermasalah, pemahaman agamanya bermasalah. Yang ketiga, mereka baca Quran, kata Nabi. Bukan baca Quran, baca Quran. 3 ini. Maka kalau kita lihat organisasi terlarang itu, katakanlah mungkin teroris gitu, itu yang disasarnya anak-anak muda, anak-anak muda, SMP, SMA, mahasiswa. Kemudian yang otaknya mudah didoktrin, mudah diberikan, ya, dicekokin masalah, dikasih pemahaman yang masuk, udah nalarnya nggak kuat, nggak panjang gitu. Ketika sudah nampaknya betul, sudah tangkap betul. Kemudian ya dilabelilah, dikasihlah sampul Quran hadis. Nah itu dia Pak, tadarusan, kemana-mana bawa Quran. Tapi apa kata Nabi dalam hadis ini? Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Tapi mereka itu, kata Nabi, dengan 3 ciri tadi, mereka keluar dari agama Islam seperti lepasnya anak panah dari busur. Dengan 3 ciri ini ternyata Pak, ujungnya tak baik. Mereka ternyata murtad, keluar dari agama Islam. 3 cirinya yang harus kita perhati. Pengamat-pengamat aliran sesat, pengamat aliran-aliran atau katakanlah perkumpulan yang bermasalah itu pasti menemukan yang 3 ini. Kalau memang menyatakan diri mereka Islam. Khawarij itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti ada hadis yang mengatakan, atau langsung saja ada hadis lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa mereka itu baca Quran, tapi baca Qurannya, kata Nabi, itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya bacaan Quran mereka itu hanya sampai ke kerongkongannya. Itu kiasan Nabi bahasanya. Maksudnya Quran itu hanya di bibir saja dibaca, atau sekedar dibaca tapi tidak dipahami dengan baik dan benar. Baca Quran tapi tidak dipahami isinya dengan baik. Itu ibaratnya orang baca Quran hanya sampai di mulut atau kerongkongannya saja. Hobi baca Quran. Bahkan di hadis lain riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan mereka baca Qurannya itu Pak sampai terlihat kesannya, gayanya, auranya itu sudah ahli Quran. Bayangkan coba, saking mereka dekat dengan Quran, interaksi dengan Qurannya kuat. Kata Nabi di hadis riwayat Ibnu Hibban itu, ru'iyat alaihi bahjatuhu, terlihatlah auranya, penampilannya, gayanya, stylenya itu sudah ahli Quran. Begitu. Mungkin saya dihafal Quran, kalau ngomong itu mungkin ayat Quran tuh keluar dari mulutnya dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, ayat dikit-dikit Allah berfirman dalam surat ini, dalam ayat sekian Quran sekian, ayat sekian surat sekian. Begitu dahsyatnya Pak karakter orang Khawarij itu. Tapi Nabi bilang apa? Mereka keluar dari agama Islam. Berarti yang salah bukan Qurannya, yang salah bukan Quran yang mereka baca. Hati-hati betul. Yang salah itu berarti pengamalan dan pemahaman mereka tentang Islam. Hobi baca Quran, tapi baca Quran hanya di bibirnya saja, tidak dipahami dengan baik. Bahkan kita langsung saja karena waktu sudah mau mulai habis. Di hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi mengatakan mereka itu sholatnya, puasanya, atau mungkin ibadah secara umum itu tak terlawan, tak bisa kita mengalahkan. Bayangkan Pak, sholat malamnya mungkin
luar biasa, geleng-geleng kepala kita kalau melihat begitu dahsyat ibadah malam. Jadi kata Nabi, yakhruju fikum qaumun tahquruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Akan datang kata Nabi nanti sebuah kaum dari kalangan kalian yang kalian itu merasa solat kalian itu tak ada apa-apanya dibanding solat mereka itu. Kalian merasa puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Kalian merasa tak ada nilai, tak ada apa-apanya amal ibadah kalian dibanding amal ibadah mereka. KO itu intinya. Tak terlawan baca Quran mereka, puasa mereka, sholat malam mereka, sedekah mereka. Tak terlawan. Itu kata Nabi itu. Ibadahnya kuat, baca Qurannya kuat. Tapi kenapa Nabi mengatakan di setiap hadis tentang orang Khawarij dengan ciri-ciri ini, Nabi mengatakan yamrukun, mereka keluar dari agama Islam, murtad. Jawabannya adalah bukan karena Quran mereka, bukan karena amal ibadah mereka. Tak mungkin amal ibadah yang menyesatkan kita, tak mungkin Quran yang membuat kita sesat, tapi cara pemahaman dan pengamalannya yang salah. Karena tidak merujuk kepada para ulama yang menjelaskan apa yang kita baca dari Quran, apa yang kita baca dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita perlu pahami Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya kita yang sudah tua-tua ini alhamdulillah Allah selamatkan. Tapi anak kita, cucu kita dengan usia-usia yang masih labil itu, bukan berarti kita mencurigai. Nanti pulang tengok anak kita, tengok udah mulai dekat dengan nampaknya sudah mulai kenal Islam dengan baik. Ini mungkin nih anak pula. Tapi ini pegangan kita. Ketika nanti memang Allah menakdirkan di rumah kita ada cucu, anak kita ada sudah mulai nampak yang model begitu, ini kita sudah punya pijakan. Berarti ini perlu diperhatikan dengan baik. Bukan berarti saya menyuruh kita pulang nanti tengok anak dinilai, oh baca Qurannya rajin, ini mulai nih. Tengok sholat malam rajin, ada mulai juga nih di checklist. Ya. Mana tahu nanti, tapi jangan sampai lagi makan atau lagi ngobrol nyantai sama anak-anak cucu, tiba-tiba kita mendengar ada antara mereka yang bilang pemahaman yang kayak tadi lah, semua agama benar umpamanya. Ini bahaya. Atau negara ini negara kafir umpamanya. Undang-undang itu undang-undang kafir, kita ini sudah kafir. Sudahlah itu. Kalau seperti ini pemahaman, siap-siap harus segera laporkan, dalam artian konsultasilah kepada para ulama kita. Mungkin nanti anak itu dibawa menghadap ulama, minta dicuci lagi otaknya, dibekilin lagi, disetrika lagi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ciri lagi yang pentingnya juga ingin disampaikan adalah kata Nabi di hadis yang riwayat Ibnu Hibban tadi, mereka bukan hanya baca Quran saja, tapi juga kata Nabi di hadis ini wa kana rid'an lil Islam, mereka itu juga menjadi pembela Islam. Bayangkan coba, artinya kalau sudah ada aksi-aksi atau perbuatan orang yang merusak Islam, mereka tuh tampilnya pertama, di saf pertama, pakai bendera pembela Islam. Ini bukan berarti mencurigai kawan-kawan saudara kita yang tampil ke depan bela Islam, jangan ya. Ini baru-baru ini ada apa namanya tuh, howling apa di media sosial itu kan ribut juga itu. Tampil kita, apalagi rendang apa kemarin, itu sampai-sampai rendang dibilang kapan pula beragama Islam. Tampil ke depan membawa bendera Islam, artinya membela Islam. Bukan itu yang menjadi masalah, itu benar itu. Tapi yang jadi masalah kelanjutannya. Kelanjutannya apa kata Nabi? Tahu-tahu mereka bela Islam, mereka baca Quran, teriak bela Islam. Tapi kelanjutannya apa? Karena pemahaman mereka dari awal sudah salah tentang Islam, tentang Quran itu, akhirnya
mereka akhirnya ternyata kata Nabi keluar dari agama Islam itu sendiri. Jadi bukan mencurigai kawan-kawan kita yang membela Islam dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat tulus, dah. Tapi ini kasus, ada orang yang dia kalau sudah bela Islam tampil ke depan, hobi baca Quran, hafal Quran, tapi ternyata karena pemahamannya bermasalah, akhirnya tak ada gunanya itu. Ternyata dia melenceng jauh dari Islam itu pada akhirnya karena bermasalah agama, cara memahaminya terhadap agama Islam ini. Keluar dari Islam kata Nabi, lalu apa yang muncul lagi akibat itu? Kata Nabi di sini apa? Wasa'a ala jarihi bisayf. Dia mulai mengangkat senjata, menggunakan senjata kepada tetangganya sendiri. Artinya apa? Semua yang tak sepaham dengan saya itu pisau lawan AK4 ya, nama harus panjang itu AK4. Apalagi pistol, samurai dan seterusnya. Artinya mereka sudah mulai menggunakan senjata kepada lawan-lawan atau orang yang tak sepaham dengan dia. Berbeda pemahaman, mulai senjata. Itu akhirnya Pak, karena pemahaman agama, pengamalan agamanya sudah bermasalah. Dan terakhir waramahu bisyirki, dan mereka juga mengobral ponis-ponis syirik kepada orang yang tak sepaham dengan dia. Ini bukan berarti kita tak boleh menyebut syirik, menilai itu kalau itu syirik, boleh. Tapi penggunaan ponis syirik itu ada porsinya, ada aturannya, dan yang menyatakan si anu sudah musyrik itu harus berdasarkan penilaian ulama, bukan asal-asalan. Dan itu yang bermasalah itu sekarang. Nampak orang istighosah nanti, nampak orang tawassul, nampak orang angkat tangan depan kubur, syirik ente. Ada mulai itu. Nampak orang istighosah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu pada kami, syirik ente. Nampak orang sungkem pada orang tuanya, syirik. Dan yang mengucapkan itu ya biasanya orang-orang yang taubat hari Senin, Selasa belajar agama, Rabu sudah mulai berfatwa. Itu bahasa Abu Mawardi begitu. Senin dia taubat, Selasa dia ngaji, masjid itu, masjid ini. Rabu ente kafir, ente ahli bid'ah, ente musyrik, dan seterusnya. Artinya apa? Begitu singkat cara dia memahami agama. Hari aja Selasa, Rabu, Kamis. Itu sederhananya begitu bahasa Abu Mawardi. Dan ini banyak Bapak Ibu sekalian, banyak. Maulidan, orang ikut maulid syirik ada. Cuman karena dia itu mungkin belum banyak, dalam artian bisa ditunjuk kelompoknya, susah juga kita. Tapi di media sosial itu ada tulisan-tulisan media sosial, atau mungkin kita juga pernah mendengar hal seperti itu. Kita cium tangan sama buya, sama ulama, syirik pula lagi. Kenapa? Dianggap mengkultuskan ulama, syirik sudah. Ini dia berbahaya.